Sebelum saya menyampaikan judulnya apa ya saudara untuk tema untuk pagi hari ini, saya mau kasih tunjuk Bapak Ibu semuanya. Ini tahu Bapak Ibu kartu bukan ya? Ini karton ya persegi ya, bisa ya, permukaannya cukup mulus. Wow, jadi kayaknya dia baik-baik aja gitu ya. Nah, tapi saya juga punya satu benda yang lain di sini. Ini tadi senemunya aja di rumah. Ini untuk bersihin ngerapiin kukur, ya itu. Nah, ini cukup tajam, cukup kuat karena dia besi. Besi ini mampu secara langsung itu merusak karton ini. Wow, ya, tembus ya. Tembus. Wow, merusak karton ini. Meskipun besi ini udah dicabut, tetapi ininya bekas daripada luka yang ditimbulkan oleh besi ini terhadap karton ini tetap ada. Nah, saudaraku, inilah juga yang terjadi pada kita. Awalnya kita baik-baik aja, awalnya kita baik-baik saja, tetapi tidak tahu dari mana datang gangguan. Ya, dari luar ini sifatnya, bisa dari luar, bisa dari mana aja. Datang menghancurkan atau melukai kita. Hal-hal yang membuat kita sakit hati, bahkan mungkin sampai emosi, sampai marah, itu datangnya dari luar. Dan ketika kita sudah terluka, ketika kita sudah sakit, meskipun ya faktor yang membuat kita sakit itu sudah pergi, tetapi rasa sakit itu masih tertinggal, membekas. Satu hal saudara, luka ini susah atau sulit untuk benar-benar bisa disembuhkan atau dihilangkan rasa sakitnya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak kita semuanya melalui pembelajaran firman Tuhan untuk kita belajar satu hal di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mengampuni. Banyak orang mengalami kesulitan, saudara-saudara, di dalam melepaskan pengampunan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang ini kita sebagai orang percaya, kita dapat melepaskan pengampunan dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada saudara, orang yang mengaku mengampuni, orang yang mengaku memaafkan, tetapi ternyata cara memaafkannya itu masih belum betul. Saudara yang siap belajar boleh katakan amin. Amin ya saudara. Ada 3 poin saudara, next, yang akan saya bagi kepada kita semuanya. Yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan pengampunan dengan benar, maka kita harus mengerti 3 hal ini. Yang pertama, kita tidak bisa lepas dari salah. Nah, kita harus paham ini. Kita tidak bisa lepas dari salah. Yang kedua, apa pentingnya melepas pengampunan? Dan yang ketiga, poin ketiga, bagaimana mengampuni dengan benar. Nah, dituliskan seperti ini saudara, Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu mengampuni orang, Bapamu juga tidak. Saudara, yang di sini aja lebih jelas. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Nah, jangan fokus sama yang kalimat pertama, tapi fokus coba saudara kalimat kedua. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya apa saudara? Artinya kita sebenarnya juga adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, saudara, di hadapan Tuhan, kita ini adalah orang yang juga memiliki kesalahan, saudara. Tidak ada yang sempurna, saudara. Di dalam Roma 3 ayat 23, next. Di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Garis bawahi kata semua.
Semua orang berarti tanpa terkecuali, saudara. Tidak peduli seberapa banyak saudara baca Alkitab hari ini, minggu ini, tidak peduli seberapa banyak saudara berdoa, tidak peduli siapa saudara, apakah saudara pendeta atau bukan, siapapun saudara, tidak terlepas, kita semua adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dan potensi untuk berbuat dosa itu selalu ada. Yang kedua, kita mau melihat bagaimana kita bisa mengampuni dengan benar, mengampuni sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita harus mengerti ini. Apa pentingnya melepas pengampunan? Kenapa sih kita harus melepaskan pengampunan? Kenapa kita harus memaafkan orang? Ketika kita memutuskan kita akan atau kita tidak mengampuni, keputusan itu akan berdampak langsung ke dalam kehidupan kita. Seperti halnya ketika saudara memutuskan untuk hidup sehat atau enggak, untuk makan apa hari ini, itu kalau kedokteran bilangnya apa yang aku makan hari ini itu nanti dampaknya berapa tahun kemudian, kurang lebih seperti itu ya. Ada dua hal, apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni, dan yang kedua, apa yang terjadi jika kita mengampuni. Kita mulai dulu dari apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni. Saudara, penelitian mengatakan seperti ini, saudara. Penelitian dari para psikologi menunjukkan bahwa orang yang sedang memikirkan orang yang mereka benci, mereka itu akan mengalami yang namanya lonjakan tekanan darah yang signifikan. Nah, inilah beban, saudara. Nah, ini nggak boleh sebetulnya, saudara. Lalu apalagi? Ada trauma di sana. Orang yang tidak mau melepaskan pengampunan itu akan menyimpan trauma di dalam kehidupannya sehingga apa? Trauma ini akan menghambat daripada perjalanan kehidupan. Orang yang punya trauma susah berkembang, susah untuk mencoba hal-hal baru. Ada amin. Amin ya saudara. Wow. Lalu selanjutnya apa, saudara? Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, yang pertama kita memikul beban, menghalangi perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kalau kita tidak melepaskan pengampunan, maka apa yang terjadi? Relasi kita dengan sekitar itu akan terdampak buruk. Orang yang relasinya terdampak, saudara, mereka akan membangun tembok, saudara, membangun tembok emosional di sekelilingnya. Orang-orang seperti ini, mereka relasinya akan menjadi dangkal, saudara. Itulah yang terjadi ketika kita tidak mau melepas pengampunan. Nah, sekarang saudara, apa yang terjadi ketika kita mau mengampuni? Ya, tentu saja kebalikannya dari ini, saudara. Hati kita tidak akan mudah dilukai, saudara. Wow, hati kita akan menjadi lebih kuat. Orang mau ngelakuin apa kepada kita, mau mempersalahkan kita seperti apa, kita kuat, hati kita kuat, saudara. Lalu apa? Kita akan memiliki selalu semangat. Orang yang mengampuni, mereka akan senantiasa punya semangat di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia selalu punya energi. Energinya tidak dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang itu yang nggak penting. Tetapi energinya selalu ada, senantiasa tersedia, sehingga ia selalu terlihat bersemangat. Lalu apa? Lalu orang yang mau mengampuni, mereka akan dapat melangkah dengan lebih pasti. Karena apa? Karena tidak ada ketakutan, karena tidak ada yang mengganjal, karena tidak ada yang merintangi perjalanan mereka, karena mereka sudah melepaskan pengampunan itu. Karena hal tentang mengampuni itu berbicara tentang dua orang, saudara ya. Kita nggak bisa merubah orang. Kita sudah mengampuni dia, terus kita menuntut dia juga untuk berubah, seringkali nggak bisa. Betul ya? Kita nggak bisa merubah orang, saudara. Kita mau memperbaiki, oke, aku mau memperbaiki relasiku denganmu. Tetapi kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa kita rubah adalah diri kita. Kita bisa merubah diri sendiri, saudara. Kita berusaha untuk menolong orang lain. Oke, iya, betul. Tetapi kita tidak bisa merubah orang lain. Jadi saudara, kesimpulannya adalah jika Anda ingin hidup Anda lebih tenang, maka mulailah dengan mengampuni. Ini yang penting. Bagaimana mengampuni dengan benar? Bagaimana mengampuni dengan benar? Saudara, mengampuni itu bukan soal melupakan, berdamai, atau ya udahlah ya, menganggap itu semua tidak pernah terjadi.
Bagaimana kita bisa mengampuni dengan benar? Yesus mengajarkan seperti ini, saudara. Ada 3. Yang pertama, bahwa mengampuni itu sama dengan ini artinya, melepas hutang. Melepas hutang. Di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ini doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bersalah itu adalah, di dalam bahasa aslinya, itu hutang, saudara. Jadi kalau saya parafrasakan, ya saudara, dan lepaskanlah kami dari akan hutang kami, seperti kami juga melepaskan hutang kepada orang yang berhutang kepada kami. Oleh sebab itu, saudara, kita akan mikir, ya saudara ya. Berarti ini, saudara, utang ya, kalau kecil gampang melepasnya, betul ya saudara. Tapi kalau gede ya apa? Utangnya atusannya mungkin sih nggak apa-apa. Tapi kalau utangnya udah kejut, susah, saudara ya. Tapi lihat, saudara, ini pertanyaan kita kan. Tapi bagaimana firman Tuhan mengatakan menjawab hal ini? Ketika kita, saudara, sedang melepaskan hutang, di waktu yang sama kita itu sedang mengizinkan Tuhan untuk melakukan bagiannya. Ya, saudara. Di bagian Roma pasal 12 ayat 19, saya mencoba untuk cepat. Di sana dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Lalu Ulangan 32 ayat 35a dikatakan di sana, hakulah dendam dan pembalasan. Kita ketika memberikan pengampunan kepada orang lain, kan orang sering berpikir gini ya, gak iso, aku harus membalas. Tetapi saudara, firman Tuhan mengajar kita bahwa wis, relakan semua itu, lepaskan semua itu, meskipun hatimu sakit, meskipun kamu nggak terima, lepaskan itu. Izinkan Tuhan untuk memberi keadilan, menyatakan keadilannya atas kesalahan itu. Izinkan Tuhan untuk melakukan bagiannya, untuk menghakimi orang ini seturut dengan kesalahannya. Jangan kita yang menghakimi, wis. Lepas. Memberi pengampunan itu lepas. Gak usah dipikir lagi, lepas. Lepas. Tuhan mau engkau aku untuk melepaskan. Tuhan, aku lepas. Aku mengampuni orang ini. Aku mengampuni diriku sendiri. Aku lepas. Inilah yang dimau Tuhan, saudara. Yang selanjutnya adalah pengampunan itu diberikan secara tidak terbatas. Kita berpikir seperti ini ya, saudara. Oke, kan salah pisan ya, pindo ya, telu ya, mari ini wis gak ya, papat ya, wis gagaan papat ya. Nah, saudara, pengampunan diberikan secara tidak terbatas. Ya apa Tuhan, sapa sing gelem terus-terusan disakiti? Sapa yang gelem ya Tuhan, siapa yang mau Tuhan terus mengalami hal ini? Gak ada. Tetapi firman Tuhan dikatakan di Matius 18 ayat 21 ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab seperti ini. Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ini kita memaafkan orang harus sebanyak ini. Artinya apa? Artinya tidak terbatas, saudara. Luar biasa tidak terbatas. Dan saudara, itulah yang Tuhan juga lakukan kepada kita. Tuhan mengampuni saya dan saudara secara tidak terbatas. Lalu yang terakhir, mengampuni itu adalah sama dengan bersyukur. Kalau kita mau mengampuni, artinya kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas rahmat Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ketika kita mengampuni, artinya bersyukur. Kalau nggak mengampuni, artinya nggak seterang itu, saudara. Kalau kita mengampuni, kita sedang bersyukur kepada Tuhan untuk berkatnya, rahmatnya bagi kita. Tapi kalau kita nggak mengampuni, artinya kita nggak tahu syukur. Jelas, saudara. Kita mungkin nggak bisa ngitung dosa orang setiap orang. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini telah diampuni, maka ayo, saudara, kita mengampuni.
yang melimpah-limpah akan menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkatnya yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya pada kata